Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sekarang masuk pembahasan al-mustatsna, pembahasan tentang al-mustatsna. Baik. Qala, berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, babul istisna, bab al-istisna, ya istisna pengecualian. Wa huruful istisna'i thamaniyatun. Huruf-huruf istisna itu ada 8. Wa hiya illa wa ghair wa siwa wa suwa wa sawa wa khala wa ada wa hasya. Nah, ini yang disebut dengan adatul istisna, ya, atau adawatul istisna. Di sini beliau sebutkan ada 8. Berkata Asy'ari hafizahullahu taala, aqulu, saya katakan, as-sadisu minal mansubati, yang keenam dari al-mansubat itu adalah al-mustatsna. Al-mustatsna. Apa itu al-mustatsna? Ya, kalau secara ini al-mustatsna yang dikecualikan. Jadi nanti ada istilah adatul istisna, itu merupakan alatnya, alat pengecualian, adatul istisna. Kemudian ada mustatsna, yang dikecualikan ada mustatsna minhu. Nanti di akhir akan beliau sebutkan. Baik, sekarang beliau sebutkan apa itu al-mustatsna. Al-mustatsna wa huwa adalah al-ismul waqi'u, isim yang terletak ba'da illah, setelah illah. Nah, illah ini tadi apa? Adatul istisna, alat untuk mengecualikan. Atau terletak setelah ihda akhwatiha, salah satu dari saudari illah. Jadi isim yang terletak setelah illah atau salah satu dari saudarinya illah itu disebut mustatsna. Yang mana isim tersebut mukhalifan fil hukmi, itu menyelisihi fil hukum, dalam hukum, lima qublaha, yaitu terhadap apa yang sebelumnya. Jadi dia menyelisihi hukum yang sebelumnya, nafian wa itsbatan, baik dalam penafian ataupun penetapan. Ya. Baik. Wa makna hadza, makna hal ini, annama qabla adatil istisna, bahwasanya apa yang sebelum adat al-istisna itu yukhalifu ma ba'daha, menyelisihi apa yang setelahnya. Artinya berbeda, ya, hukum apa yang sebelum adat al-istisna dengan yang setelah adat al-istisna. Fil itsbati wan nafi, dalam penetapan atau penafian. Baik, dengan contoh ini akan lebih jelas nanti terkait dengan definisi. Fa in kana ma qablaha mutsbata, jikalau apa yang sebelumnya, ya di situ adatul istisna, apa yang sebelum adat al-istisna itu mutsbatan, itu ditetapkan. Kana, maka ma ba'daha, apa yang setelahnya manfiyan, dia manfi, dinafikan. Jelas, ya. Nahu contoh, qamal qaumu illa zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Perhatikan, ya, kecuali Zaid. Ya, al-qaum itu hukumnya apa?
penetapan berdiri, ya. Dan yang setelah illa itu berbeda, menyelisihinya. Maka illa Zaidan artinya Zaid itu tidak berdiri, ya. Nah, fa hukmul qiyami sabitun liqaum. Maka hukum qiyam, hukum berdiri itu tetap untuk kaum. Ya. Jadi hukum berdiri itu ditetapkan untuk kaum tersebut. Ya, yang dia merupakan apa yang sebelum adatul istisna. Ya. Nah, kemudian wa manfiyun an Zaidin, dan dinafikan dari Zaid. Jelas ya? Jadi hukum berdiri itu dinafikan dari Zaid. Jadi qaumal qaumu ila Zaidan, kaum itu berdiri kecuali Zaid. Artinya Zaid itu tidak berdiri. Paham ya? Wa in kana ma qablaha manfiya, dan jikalau apa yang sebelumnya, yaitu sebelum adat al-istisna itu dinafikan, kana ma ba'daha musbata, maka apa yang setelah adat istisna itu ditetapkan. Nahwu contohnya maqamal qaumu, kaum itu tidak berdiri, ya. Maka hukum berdiri di sini dinafikan dari kaum, ya. Maka yang setelah adat al-istisna yaitu Zaid itu artinya ya musbat, dia ditetapkan. Jadi hukum berdiri di situ ditetapkan untuk Zaid. Dia dinafikan dari kaum, maka dia ditetapkan untuk Zaid. Kalau contoh di atas, qaumal qaumu ila Zaidan, hukum berdiri ditetapkan untuk kaum, dinafikan dari Zaid. Intinya dia berbeda, ya. Fa hukmul qiyami manfiyun anil qaumi, maka hukum qiyam itu ternafikan dari kaum, wa thabitun, dan tetap li Zaid, ya, bagi Zaid. Naam. Wa adawatul istisna'i allati dzakaraha al-musannifu. Nah, adawat al-istisna itu alat-alat al-istisna yang digunakan untuk pengecualian yang disebutkan oleh al-musannif itu thamaniyatun, ada 8. Wa hiya ala thalathati aqsamin, dan 8 ini terbagi menjadi 3 macam. Al-awwalu, yang pertama, ma yusta'malu harfan daiman, itu apa yang digunakan sebagai huruf daiman, selalu. Jadi memang dia ini adalah huruf. Wa huwa illa, yaitu illah. Nah, jadi kalau illah ini dia digunakan sebagai huruf, ya. Tidak ada kemungkinan yang lain atau berubah menjadi yang lain. Dia huruf. Kalau illah huruf. Wa qaddamaha al-musannifu ala ghairiha, dan al-musannif, ya, mendahulukan illa ala ghairiha, atas yang lainnya, li'annaha al-aslu fil istisna, karena dia, yaitu illa, itu asal pada istisna. Atsani, yang kedua, ma yusta'malu isman daiman, apa yang digunakan sebagai isim daiman, selalu. Nah, kalau yang illah huruf, nah, kalau yang kedua ini adalah isim. Wa huwa arba'u adawatin, dan dia itu ada 4 adawat. Wa hiya ghair, artinya ghair itu isim. Wa siwa bil qasri itu, ya, isim maksur. Siwa, ya ta, diakhiri oleh alif lazimah, kemudian sebelumnya fathah.
makanya bil qasr. Wa kasri sin, ya, wa kasri sin dan kasrah sinnya. Jadi bil qasr yaitu apa? Akhirnya alif, kemudian sebelumnya fathah, wa, ya, dan sinnya kasrah. Ala wazni ridha, ya, dengan wazan ridha. Wa hadhihi hiya al-lughatul fusha. Wa hadhihi hiya al-lughatul fusha. Dan ini adalah bahasa yang fusha, bahasa yang fasih. Kemudian yang ketiga suwa bil qasr, sama dengan qasr juga. Ya, seperti apa? Isim maksur. Wa dammis sin, dan juga dengan mendomah sinnya. Ala wazni huda, dengan wazan huda. Kemudian yang keempat sawa bil mad, dengan mad, sawa dengan mad, ada madnya. Wa fathis sin, dan fathah sinnya, sa, ya, sa. Ala wazni sama, ini dengan wazan sama. Wa yajuzu fiha aidan, dan pada sawa ini juga aidan juga kasrusin ma'al mad, ya, kasrosinnya disertai dengan mad. Ala wazni bina'in, ala wazni bina'in, ya. Berarti bisa juga siwa, ya. Fal lughatu arba'un, maka lughah itu ada 4, ay lughatu siwa. Jadi untuk lughah siwa ini ada 4, ya, ada 4. Jadi siwa, suwa, kemudian sawa, kemudian siwa. Jadi lughah untuk siwa ini ada 4. Baik. Asalitsu, yang ketiga, ma yusta'malu taratan harfan wa taratan fi'lan. Jadi apa yang digunakan terkadang huruf, terkadang juga fi'il. Nah, ini kadang bisa jadi huruf, kadang bisa jadi juga dia dianggap sebagai fi'il. Ini yang ketiga. Wa huwa thalathu adawatin, yaitu ada 3 adawat. Wa hiya, yaitu khala, wa ada, wa hasya. Jadi khala, ada, hasya. Nah, ini yang kemudian digunakan bisa sebagai huruf dan juga ada kalanya sebagai fi'il. Ya, jadi di sini beliau sebutkan 8. Yang huruf adalah illah, kemudian yang 4 ghair, siwa, suwa, sawa, itu isim. Nah, kemudian sisanya khala, ada, hasya, bisa huruf, bisa fi'il. Nanti ada penjelasannya. Kemudian tanbihatun, catatan. Al-awwalu, yang pertama, ingkila, jikalau dikatakan kaifa abbaro al-musannifu bil hurufi, bagaimana al-musannif mengungkapkan dengan huruf, ya, mengungkapkan dengan huruf. Anda perhatikan dari dalam matan, wa hurufu al-istisna, huruf-huruf istisna. Bagaimana kok musannif mengungkapkannya dengan huruf? Ma'a anna adawatil istisna, ya, padahal adawat al-istisna fiha af'alun wa asma'un, padanya itu ada yang fi'il, ada yang isim. Tidak semuanya, tidak semuanya huruf. Tapi kok musannif menyebut huruf istisna, padahal adawat istisna ini tadi tidak cuma huruf, ada yang fi'il, ada yang isim.
Maka beliau ujibu anil musannifi bijawabaini. Saya jawab dari musannif ini dengan dua jawaban. Ahaduhuma, yang pertama, annahu salakat tariqat taglibi. Bahwasanya beliau ini menempuh tariqah, itu jalan at-taglib. Jalan at-taglib yaitu yang menunjukkan kebanyakan. Ya. Kebanyakan. Ya, karena memang memenangkan apa? Illah. Ya, dari sisi apa? Dari sisi penggunaannya, yang dia merupakan pokok dari apa? Bab mustasna ini tadi. Jadi faghallabal huruf ala ghairiha, maka beliau memenangkan huruf atas lainnya. Ya kan, illa itu huruf, dan dia merupakan apa? Asal, pokok dalam bab istisna ini. Maka beliau memenangkan huruf atas yang lainnya. Ini jawaban yang pertama. Wasanihima, dan yang kedua, annahu ra'a tariqatal mutaqaddimina. Bahwasanya beliau itu ya menjaga metodenya al-mutaqaddimin, yaitu ulama terdahulu. Beliau mengungkapkan dengan huruf itu menggunakan apa? Metodenya ulama terdahulu. Fa innahum, sesungguhnya mereka yaitu al-mutaqaddimun yutliquna al-hurufa, mereka yutliquna al-hurufa, menggunakan huruf, wa yuriduna, jadi diungkapkan dengan huruf, wa yuriduna biha, sedangkan mereka inginkan dengan huruf itu adalah al-kalimati, adalah kalimat. Jadi mereka mengungkapkan dengan bahasa huruf, ya, tetapi yang mereka maksudkan bukan huruf saja, tetapi kalimat, ya, kalimat, ya, sawaun kanat af'alan au asma'an au hurufan, baik itu fiil, isim atau huruf. Jadi huruf di situ maksudnya adalah kalimat, mau dia fiil, isim ataupun huruf. Nah, ini jawaban. Kalau ada kemudian yang mengkritik, kenapa kok pakai huruf, ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Yang pertama, beliau menempuh metode taglib. Ya. Taglib itu menunjukkan tentang apa? Kebanyakannya. Ya. Dan dia menangkan huruf. Karena memang tadi illa itu merupakan asal, ya, dalam bab al-istisna. Nah, kemudian kata beliau at-tanbihus tsani, catatan yang kedua, qauluhu tsamaniyah, ucapan al-musannif tsamaniyah, bahwasanya adat al-istisna ini tadi ada 8. Ini beliau menyebutkan 8 ai binaan ala anna kullan min lughati siwa, itu adatun mustaqillatun. Nah, jadi ini dibangun atas dasar bahwa setiap dari bahasa siwa tadi kan ada 4, toh? Ya. Kalau di sini 3. Kalau yang di di matan ada 3 yang disebutkan, yang mana juga bahasa dari siwa ini sebenarnya ada 4. Ya. Nah, ini kenapa tadi 8? Ya, karena beliau menganggap bahwasanya setiap dari lughahnya siwa itu adalah adatun mustaqillatun, adalah adat tersendiri. Jadi masing-masing beda. Ya. Jadi beda. Siwa tersendiri, suwa tersendiri, sawa tersendiri. Makanya 8 kan?
illa, ghair, siwa, suwa, sawa itu dihitung satu semua. Siwa, suwa, sawa. Ya. Baik. Wa illa ya. Padahal wa illa jikalau tidak demikian, yaitu tidak dianggap lughah siwa itu masing-masingnya itu adalah adat mustaqillah, fahiya sittun, maka dia ada 6. Ya kan? Ada 6. Dihilangkan dianggap yang lain itu hanya bahasa yang lain dari siwa, bukan adat tersendiri. Ya, jadi kalau ada yang menyatakan 8, artinya dia menganggap lughah dari siwa itu adalah adat tersendiri. Kalau ada yang menyatakan 6, artinya dijadikan 1. Hanya saja perbedaan lughah saja. Asal itu yang ketiga. Nah, ini istilah yang harus dipahami terkait dengan istisna. Al-ismul madhkuru ba'da adatil istisna yusamma mustatsna. Isim yang disebutkan setelah adat al-istisna itu dinamakan mustatsna. Ya. Wal ismul madhkur qablaha yusamma mustatsna minhu. Isim yang disebutkan sebelumnya, sebelum adat al-istisna disebut mustatsna minhu. Wal adatul lati bainahuma, dan adat yang ada di antara keduanya tusamma adata istisna. Adat istisna. Coba perhatikan contoh tadi pada syarah. Qamal qaumu illa Zaidan. Jadi al-qaum sebagai apa namanya? Al-qaum mustasna minhu illa adatul istisna Zaidan mustasna. Santa. Ya. Baik, alhamdulillah. Untuk hukum mustasna bi illa insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya. Ini memang pembahasan agak rumit dikit dibanding yang lainnya dalam pembahasan mansubah. Tetapi kalau sudah ada dasar yang sudah kita pelajari, insyaallah ini lebih mudah insyaallah. Ya. Nah, kita cukupkan dulu. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.